Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan lihat beberapa hadis yang terkait dengan aturan salat bagi orang yang sakit. Karena kondisi ini sakit, pasti semua kita akan mengalaminya. Dan dalam kondisi sakit itu ada aturan-aturan dalam salat yang sudah diatur oleh Nabi, baik yang beliau ucapkan maupun yang beliau contohkan, dan kita beribadah ikut saja contoh dari Nabi. Karena sekarang banyak kita lihat orang-orang yang salat di masjid itu pakai kursi, Bapak Ibu. Bahkan tidak sedikit pula masjid yang kemudian menyediakan kursi untuk orang salat di atas kursi. Ya, kita akan lihat bagaimana hukumnya orang yang salat di atas kursi itu. Pada prinsipnya Bapak Ibu, dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah memerintahkan kita agar melaksanakan ibadah itu dalam bentuk yang maksimal. Apa kata Allah? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam batas maksimal yang kamu bisa melakukannya. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, Allah meminta kita melakukannya mastata'tum, dalam batas dan ukuran yang maksimal. Tidak boleh kita beribadah ini mengambil batas yang minimal, hingga dalam keadaan sakit sekalipun. Nah, bagaimana aturannya kalau kita salat dalam keadaan sakit? Pertama, hadis dari Imran bin Husain, hadis riwayat Al-Bukhari. Imran bin Husain mengadu kepada Nabi, kanat bi bawasir, fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah, faqala salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala janbin, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Jadi Imran bin Husain mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini sedang sakit. Jadi dia sakit, sakitnya wasir. Bagaimana saya salat dalam keadaan sakit ini? Kata Imran bin Husain. Maka Nabi berkata, engkau salat berdiri, padahal dia sakit. Kata Nabi, salli qa'iman. Walaupun engkau sakit, salatlah dalam keadaan berdiri. Karena berdiri itu rukun salat. Kalau ada orang mampu berdiri, dia tidak mampu berdiri, tidak mau berdiri, maka salatnya tidak sah, karena dia meninggalkan rukun namanya. Fa illam tastati, kalau engkau tak mampu berdiri. Kalau tak mampu, ini beda dengan puasa, Bapak Ibu. Kalau puasa itu apapun penyakitnya boleh berbuka. Apapun penyakitnya, Allah tidak merinci, apapun penyakitnya berbuka. Nanti ganti di hari yang lain. Tapi kalau salat tidak, orang yang sakit wajib salat berdiri. Bila kau tak mampu berdiri, memang tak mampu berdiri, maka kata Nabi, engkau boleh duduk, salatlah duduk. Bila kau tak mampu duduk, memang tak mampu duduk, maka kata Nabi, berbaringlah di atas lambung. Jadi berbaring di atas lambung, ya, kita berbaring di atas lambung kanan, menghadap kiblat, miring. Itu ala jambin namanya. Jadi tidak langsung tidurnya telentang. Yang mampu tidur berbaring, miring ke kanan, menghadap ke kiblat, maka dia wajib salatnya miring, tidur di atas lambung yang kanan.
Bila dia tidak mampu miring, baru kata Nabi mustalqiyan, salatlah dalam keadaan telentang. Jadi telentang itu kalau tidak mampu tidur miring, baru telentang. Dan kalau salatnya telentang, maka kaki menghadap kiblat. Ya, seperti jenazah kalau ditaruh di rumah, itu kakinya ke kiblat. Sehingga kalau kita diberdirikan, kita langsung menghadap kiblat. Jadi Bapak Ibu, salat itu orang yang sakit tidak otomatis langsung duduk. Bila dia tidak bisa berdiri, baru dia boleh duduk. Selama dia mampu berdiri, walaupun dia sakit, maka wajib berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, dia duduk salat, bagaimana aturan salat duduk? Hadis dari Aisyah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Kata Aisyah, ketika Nabi sakit, menjelang ajal beliau datang, itu Nabi di hari Jumat sore itu sakit, dan Nabi sudah pingsan, berkali-kali pingsan, hingga Nabi tidak mampu lagi berdiri. Kata Aisyah, dari Jumat itu sampai belum meninggal hari Senin subuh, Nabi saya lihat salatnya duduk bersila, bukan di kursi. Memang masa Nabi kursi sulit? Tidak, gampang kursi di masa itu. Sejak masa lalu kursi sudah ada itu. Tapi kata Aisyah, Nabi salat dalam keadaan sakit duduk bersila di lantai. Contoh Nabi begitu. Makanya Bapak Ibu kalau sakit, kalau memang tidak mampu berdiri, maka duduknya di lantai, bukan di kursi. Kalau memang benar duduk di kursi, Nabi sudah mencontohkan itu. Nabi tidak pernah duduk di kursi. Kata Aisyah, Nabi duduknya mutarabbian, duduk bersila. Kalau tidak mampu bersila, boleh iftiras, seperti duduk antara dua sujud. Kalau tidak mampu iftiras, boleh unjur ke kaki itu. Ya, kakinya julurkan ke depan, tidak apa-apa. Tapi duduknya di lantai. Kenapa tidak di kursi duduk? Karena yang di kursi itu para raja. Kita salat itu menghamba. Makanya iyyaka na'budu, kami hambamu ya Allah. Hamba itu duduk di lantai, bukan di kursi. Hadis ini kemudian dipertegas hadis dari Jabir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada maridan faraahu yasjudu ala wisadatin farama biha fa akhadha udan yusalli alai farama bihi. Apa kata Nabi? Iza sallaita fa in ataqta an tusalli alal ardi waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Jadi diceritakan oleh Jabir, saya bersama Nabi pernah melihat seorang sahabat yang sedang sakit. Lalu sahabat ini duduk salat di atas bantal ala wisadah. Jadi sahabat ini sakit, dia salat duduk di atas bantal. Nabi lihat apa yang dilakukan Nabi, ditarik bantalnya oleh Nabi, dilempar bantalnya. Kata Nabi, salli alal ard, salatlah di atas lantai. Ini di atas bantal saja dilarang Nabi, apalagi di atas kursi. Makanya Bapak Ibu para hadirin, kalau Bapak Ibu sakit, maka di lantai duduknya. Kadang ada orang aneh Bapak Ibu, dari rumah kuat dia berjalan kaki Pak, bahkan kursi pun dia tenteng pula dari rumah tuh. Tapi sampai di masjid dia duduk di atas kursi salatnya. Tidak sah salatnya Pak. Kenapa? Dia masih mampu berdiri. Ya boleh jadi mungkin dia itu melipat kaki tidak bisa. Dia jalan bisa, berdiri bisa, melipat kaki tidak bisa, sujud. Maka dia salat berdiri dulu. Nanti kursi taruh di belakang. Waktu sujud baru dia duduk di kursi.
Waktu sujud dia baru duduk. Jangan dari awal dia duduk di kursi itu. Berdiri dulu karena dia mampu berdiri. Nanti yang dia tinggalkan hanya sujud meletakkan kening ke lantai. Dan kalau dia sudah solatnya duduk, maka kata Nabi, jadikan angguk sujud lebih dalam dari angguk ruku. Jadi kalau solatnya sudah duduk, maka kepala itu dianggukkan, ruku, sujud lebih dalam dari ruku. Itu aturannya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu ini dari mana asal muasalnya orang-orang duduk di kursi salat. Waktu saya masih kecil-kecil, Bapak Ibu, di kampung, tidak pernah saya menengok ada orang di kursi salat duduk. Nah, tapi sekarang di masjid-masjid malah disediakan pula kursi untuk orang-orang tertentu. Dan anehnya lagi, dia salat pun di tengah lagi. Kalau Bapak Ibu salatnya di kursi, kalau memang tidak mungkin duduk di lantai, ambil salat di pojok kiri. Kenapa di pojok kiri? Nanti kalau di tengah ada yang batal salatnya apa segala macam, nanti susah mengatur saf. Yang di kanan jangan, karena nanti orang kalau terlambat akan menarik kita ke belakang. Maka kalau Bapak Ibu salat di kursi, ambil saf yang di pojok kiri, itu paling aman untuk yang di kursi. Tapi saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu salat di kursi. Sebisanya duduk di lantai, selama masih bisa duduk di lantai. Perintah Nabi, salat di atas lantai. Karena salat itu penghambaan kita kepada Allah. Coba Bapak Ibu, ada orang duduk di kursi salat, kita sujud ke kaki dia itu, nyaman tak kita? Itu saja. Nanti soal hukum, rasa saja sudah tidak nyaman kita. Makanya Pak Pengurus, ya, jangan leluasa menyediakan kursi di masjid. Ya, kalau darurat baru kursi boleh dipakai. Kalau benar-benar tidak bisa orang itu di lantai salatnya. Selama masih bisa di lantai, maka usahakanlah salat di lantai. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La